Shalom saudara, saya ingin menyaksikan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Dulu saya pernah mengalami sakit hepatitis dan dokter sudah memulangkan saya dari rumah sakit. Hanya tinggal tunggu kematian. Tetapi ayah saya pernah membaca satu kisah di dalam majalah Osborne pada masa itu. Ada seorang yang menderita penyakit TBC pada masa itu. Dan juga divonis meninggal. Divonis mati. Tetapi dia mengenal Yesaya 53 ini. Dibacalah Yesaya 53 dan dia mengutip ayat, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Dia ucapkan kata-kata itu terus-menerus. Dan dalam kesaksian itu disaksikan bahwa orang ini kemudian sembuh. Ayah saya menceritakan ini kepada saya dan ia meminta saya juga untuk membaca Yesaya 53 dan mengucapkan kata-kata itu setiap hari. Sedapat mungkin saya mengucapkannya. Dan puji Tuhan, saya sembuh total sampai hari ini. Kapan saja saya sakit, saya selalu ingat ayat ini. Nah, saya ingin membaca ayat ini secara keseluruhan. Mungkin ada di antara saudara yang sakit, yang sulit untuk membaca, saudara tinggal mendengarkan dan memutar YouTube ini kemudian. Saya akan berdoa sebelum saya membaca firman ini. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya ingin membacakan firman-Mu dalam Yesaya 53 yang pernah menyembuhkan hamba pada masa lampau dan sudah menyembuhkan banyak orang. Kiranya ketika firman ini didengar dan diputar berulang-ulang, kuasa-Mu mengalir di dalam pribadi tiap-tiap orang yang membutuhkan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesungguhnya penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik.
Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kiranya setiap kata dari kebenaran firman ini menyembuhkan saudara yang percaya kepada perkataan Allah. Sebab perkataan Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah firman ini di dalam hidupmu, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sembuhlah engkau untuk melayani dan beribadah kepada Allah. Amin.